Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maisyara Febriana Putri dengan NIM B0220041 dan rekan saya Rehan Muhammad Syaputra dengan NIM B0220057. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan video pembelajaran tentang sastra Melayu klasik. Selamat menyaksikan. Periode Melayu klasik disebut juga periode sastra Melayu lama. Periode ini terjadi sebelum abad ke-20. Sastra Melayu klasik merupakan gambaran keadaan masyarakat lama yang masih berpola pikir sederhana dan sangat dikuasai kepercayaan gaib dan kesaktian. Karya sastra Melayu klasik merupakan bagian dari cerita rakyat yang berkembang di daerah Melayu. Karya sastra pada periode ini didominasi oleh syair, pantun, gurindam, dan hikayat. Kaidah kebahasaan dalam periode Melayu klasik tentu dipengaruhi oleh bahasa Melayu. Sebagian besar tidak memakai bahasa Indonesia. Meski demikian, sastra Melayu klasik tetap tergolong dalam periodisasi kesusastraan Indonesia. Periode sastra Melayu klasik menjadi awal atas berkembangnya kesusastraan Nusantara. Sastrawan yang menandai kemunculan periode ini antara lain Hamzah Fansuri, Syamsuddin Pasai, Abdurrauf Singkil, dan Nuruddin Ar-Raniri. Mereka disebut sebagai angkatan Bujangga Lama. Ciri-ciri karya sastra Melayu klasik yang membedakan dengan periode lainnya adalah 1. Anonim. Anonim artinya tidak diketahui siapa pengarangnya. Hal ini dikarenakan pada tempo dulu tidak banyak orang yang mengejar popularitas, sehingga pengarangnya lebih fokus untuk menyajikan mahakarya yang menitikberatkan pada fungsi cerita. 2. Bertema istana sentris. Jenis cerita dari sastra Melayu klasik biasanya berlatar belakang istana, tokohnya raja atau pangeran yang sakti, dan kisahnya mengenai percintaan yang memiliki akhir cerita yang selalu bahagia. 3. Bernilai budaya lokal. Penciptaan karya sastra Melayu klasik biasanya mengusung budaya lokal, sehingga pembaca bisa mendapat gambaran moral masyarakat yang hidup pada zaman dahulu. 4. Disebar secara lisan. Pergerakan pada zaman dahulu sangatlah lambat jika dibandingkan dengan konvoi masyarakat di zaman modern ini. Oleh karena itu, penyebaran secara lisan akan lebih mempercepat disebarnya cerita dibandingkan dengan menggunakan media tulisan. Selain itu, melalui budaya lisan, masyarakat juga mampu lebih intens memberikan nilai-nilai positif yang terdapat di dalam cerita, sehingga pesan moral yang terdapat di dalamnya akan sampai kepada pendengar dengan lebih cepat dan efektif. 5. Didaktis. Karya sastra Melayu klasik memberikan pesan mendidik kepada masyarakat, baik pesan moral maupun pesan keagamaan atau religius. 6. Tradisional. Karya sastra Melayu klasik mempertahankan kebiasaan masyarakat zaman dahulu atau adat istiadat. 7. Klasik imitatif. Karya sastra Melayu klasik bersifat tiruan atau kebiasaan tiru-meniru yang turun-menurun. 8. Universal. Karya sastra Melayu klasik dapat berlaku di mana saja, kapan saja, dan untuk siapa saja. Unsur intrinsik pada karya sastra Melayu klasik tidak jauh berbeda dengan unsur intrinsik yang terdapat pada karya sastra modern. Berikut merupakan unsur intrinsik dalam sastra Melayu klasik. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan atau ide utama yang mendasari sebuah karya sastra atau cerita. Di karya sastra Melayu klasik pada umumnya tema yang diangkat adalah berkisar antara istana dan kerajaan. Namun terkadang tema lainnya juga sering masuk ke dalam cerita. Kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan yang terdapat dalam karya sastra Melayu klasik berkisar binatang yang berbudi pekerti, tentang pangeran, anak miskin yang menjadi raja, dan cerita lainnya yang dianggap mampu mewakili sifat dan ciri manusia pada zaman dahulu. 3. Latar. Latar adalah keterangan mengenai ruang, waktu, serta suasana terjadinya peristiwa-peristiwa di dalam suatu karya sastra. 4. Alur. Alur adalah struktur rangkaian kejadian-kejadian dalam sebuah cerita yang disusun secara kronologis atau bisa dikatakan sebagai rangkaian cerita sejak awal hingga akhir. 5. Sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau dari sudut mana pengarang memandang ceritanya. 6. Amanat.
Amanat ialah pesan moral yang berisi pelajaran dan buah pikir yang hendak disampaikan pengarang lewat karya sastra. Amanat tersebut bisa bercerita langsung, bisa pula implisit atau secara tak langsung lewat dialog, tokoh, atau unsur lain-lain dalam contoh karya sastra Melayu klasik. Berikut ini terdapat beberapa jenis-jenis karya sastra Melayu klasik yang terdiri dari 1. Berbentuk puisi. Karya sastra Melayu klasik dalam bentuk puisi juga memiliki berbagai macam jenis. Di antaranya adalah A. Mantra. Mantra adalah rangkaian kata yang mengandung rima dan irama yang dianggap mengandung kekuatan gaib. Biasanya diucapkan oleh seorang dukun atau pawang untuk melawan atau menandingi kekuatan gaib lainnya. Namun, hakikat mantra itu sendiri adalah doa yang diucapkan oleh seorang pawang dalam keadaan trance atau kerasukan. Di dalam mantra, yang penting bukan makna kata demi kata, melainkan kekuatan bunyi yang bersifat sugestif. B. Bidal. Bidal adalah kalimat singkat yang mengandung pengertian atau kiasan dan membayangkan sindiran. Macam-macam jenis bidal yaitu bidal ungkapan, bidal pepatah, bidal perumpamaan, bidal tamzil, bidal ibarat, bidal kata arif, dan bidal pameo. C. Talipun. Talipun adalah sejenis puisi lama seperti pantun yang mempunyai sampiran dan isi tetapi lebih dari 4 baris, terkadang mulai dari 6 baris sampai 20 baris. Berirama ABC ABC, ABCD ABCD, ABCDE ABCDE, dan seterusnya. D. Seloka. Seloka merupakan bentuk puisi Melayu klasik berisikan pepatah maupun perumpamaan yang mengandung senda gurau, sindiran, bahkan ejekan. Biasanya ditulis 4 baris memakai bentuk pantun atau syair. Kadang juga ditemui seloka yang ditulis lebih dari 4 baris. E. Gurindam. Gurindam adalah salah satu bentuk puisi Melayu lama yang terdiri dari 2 baris. Kalimat dengan irama yang akhir sama, yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Baris pertama berisikan semacam soal, masalah atau perjanjian, dan baris kedua berisikan jawabannya atau akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama tadi. F. Pantun. Pantun merupakan sejenis puisi yang terdiri dari 4 baris bersaja ABAB, ABBA, AABB. 2 baris pertama merupakan sampiran yang umumnya tentang alam, flora dan fauna. 2 baris terakhir merupakan isi yang merupakan tujuan dari pantun tersebut. 1 baris terdiri dari 4-5 kata, 8-12 suku kata. G. Karmina. Karmina atau dikenal dengan nama pantun kilat adalah pantun yang terdiri dari 2 baris. Baris pertama merupakan sampiran dan baris kedua adalah isi. Memiliki pola sajak yang lurus atau AA, biasanya digunakan untuk menyampaikan sindiran ataupun ungkapan secara langsung. H. Syair. Syair adalah puisi atau karangan dalam bentuk terikat yang mementingkan irama saja. Biasanya terdiri dari 4 baris, berirama AAAA. Keempat baris tersebut mengandung arti atau maksud penyair. Pada pantun, 2 baris terakhir mengandung maksud. Syair berasal dari Arab. I. Stanza. Stanza adalah sajak 8 seuntai yang setiap baitnya terdiri atas 8 buah kalimat. Stanza disebut juga oktav. Persajakan stanza atau oktav tidak berurutan. J. Soneta. Soneta berasal dari kata sonetto dalam bahasa Italia yang berbentuk dari kata Latin sono yang berarti bunyi atau suara. Adapun syarat-syarat soneta bentuknya yang asli adalah sebagai berikut. 1. Jumlah baris ada 14 buah. 2. Keempat baris terdiri atas 2 buah keempat baris terdiri atas 2 buah kuatring dan 2 buah terzina. 3. Jadi pembagian bait itu 2 kali 4 dan 2 kali 3. 4. Kedua buah kuatrin merupakan kesatuan yang disebut stanza atau oktav. 5. Kedua buah terzina merupakan kesatuan disebut sextet. 6. Oktav berisi lukisan alam jadi sifatnya subjektif. 7. Sextet berisi curahan, jawaban atau kesimpulan sesuatu yang dilukiskan dalam oktav jadi sifatnya subjektif. 8. Peralihan dari oktav ke sektet disebut volta. 9. Jumlah suku kata dalam setiap baris biasanya antara 9 dan 14 suku kata. Dan yang terakhir, rumus dan sajaknya ABBA, ABBA, CDC, DCD. 2
kedua, berbentuk prosa. Seperti halnya prosa dalam sastra modern, prosa dalam karya sastra klasik juga mempunyai unsur-unsur tokoh, penokohan, alur, latar, setting, amanat, dan tema. Prosa sastra Melayu klasik juga memiliki berbagai macam jenisnya. Di antaranya adalah dongeng. Dongeng adalah cerita-cerita zaman purba yang berbentuk prosa, yaitu tentang cerita khayal dan penuh keajaiban. Dongeng biasa disampaikan dari mulut ke mulut. B. Mite. Mite berasal dari bahasa Yunani, yaitu mitos. Mitos ialah tentang kehidupan makhluk halus atau hantu seperti jin, kuntilanak, dan dewi-dewi. C. Fabel. Fabel ialah dongeng yang menceritakan binatang yang hidup sebagai manusia berbuat dan berbicara seperti binatang. Pada umumnya, fabel mempunyai tendensi didaktis. Fabel ini sangat terkenal di Indonesia. Di tiap-tiap daerah mempunyai pelaku-pelaku binatang yang berlainan. Di Jawa dan di Melayu dipusatkan pada pelanduk atau kancil. Di Sunda pada kura-kura, di Toraja pada kera hantu. D. Legenda. Legenda ialah dongeng yang berisikan tentang cerita terjadinya nama-nama tempat, gunung, sungai, danau, dan sebagainya. E. Cerita jenaka. Menceritakan kebodohan seseorang, apa yang dilakukannya serba salah sehingga menimbulkan humor atau kejenakaan. F. Sage. Sage ialah dongeng yang mengandung unsur sejarah. G. Hikayat. Hikayat berasal dari bahasa Arab yang berarti cerita. Hikayat ini mirip dengan dongeng penuh khayal, isinya tentang kehidupan sekitar istana. Oleh karena itu dapat disebut dongeng istana. Pelaku utama dalam hikayat adalah Raja Permaisuri, putra raja yang gagah berani, serta putrinya yang cantik jelita. H. Sejarah atau silsilah. Penulis sejarah dalam sastra lama ialah pegawai istana yang berisikan tentang asal-usul raja dan kejadian-kejadian penting.